jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku, datang air yang segar dari cadas di depanku, datang air yang Shalom, selamat pagi untuk kita semua Amang Inang. Kiranya kita dalam keadaan sehat, kuat dan bersuka cita untuk menyambut hari ini. Mari kita sambut hari ini dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu yang begitu luar biasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kepercayaanmu bagi kami umatmu menyambut hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami sambut hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 25 September 2024, tertulis di dalam Filipi 3 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang indah untuk dikenang, ada yang justru dilumpuhkan oleh masa lalu, atau yang biasa kita dengar, gagal move on. Terlepas dari apakah itu kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan, atau kemenangan dan keberhasilan yang kita alami. Seringkali pengalaman dan peristiwa di masa lampau itu begitu membekas, sehingga bukan hanya sulit untuk dilupakan, tetapi berdampak dan membawa pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah bisa kita lupakan, kecuali kita hilang ingatan. Hanya saja, kita perlu berdamai dengan masa lalu dan meyakinkan diri bahwa kekecewaan dan kegagalan pada masa lalu adalah batu loncatan, bukan batu sandungan. Seperti yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya. Bukankah begitu luar biasa? Seseorang yang dahulu terkenal begitu jahat kepada Kristus dan pengikutnya,
tetapi sekarang justru menjadi garda depan dalam penyebaran kasih Kristus kepada semua orang. Boleh jadi apa yang terjadi pada masa lalu Paulus adalah sesuatu yang dilihat Tuhan sebagai jalan untuk menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dalam menyatakan cinta kasih kepada seseorang yang telah berulang kali menyakiti hatinya. Dan ketika Tuhan menangkap Paulus masuk ke dalam jaring kasih-Nya, tujuan hidup Paulus berubah total. Dari pembenci Kristus menjadi pengasih Kristus. Dari sumber ketakutan menjadi sumber damai. Bagi Paulus hidupnya kini adalah hidup untuk Tuhan. Paulus sanggup melupakan sejarah kelam pada masa lalunya karena tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan hidupnya yang kelam itu untuk membawa orang-orang pada pertobatan. Bagi beberapa orang, mungkin tidak mudah mengikuti jejak Saulus untuk menjadi seorang Paulus. Beberapa mungkin terjebak dengan kekelaman hidupnya dan tidak bisa keluar dari situ. Dan juga beberapa jatuh terperosok dalam penyesalan diri dan tidak melakukan apa-apa untuk melakukan perubahan diri. Hari ini kita mendapatkan kabar baik untuk kita semua. Jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan seorang penjahat seperti Saulus menjadi Paulus sebagai pekabar Injil, Tuhan bisa mengulangi hal itu lagi kepada siapapun di masa kini. Bagi Tuhan tidak penting apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Tuhan bisa membuat kekelaman hidup seseorang menjadi jalan baginya untuk menunjukkan karya hebat dalam diri orang itu. Karena masa depan kita tidak berada di masa lalu. Ada kalimat yang mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Cuma satu yang bisa kita lakukan, yaitu menyadari bahwa disitulah Allah sedang memproses hidup kita. Seperti kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan untuk bisa terbang bebas. Mungkin yang kita alami begitu sakit, sedih, malu. Tetapi ketika kita bisa berkata seperti Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Maka dari situ kita bisa bergerak menuju arah hidup yang lebih baik dari yang kemarin. Kiranya Tuhan memampukan kita, memberikan kita kekuatan dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang memberkati dan menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk bangkit dari masa lalu kami yang mungkin begitu kelam, yang mungkin begitu sulit untuk kami lupakan. Tetapi kami percaya setelah kami bangkit dari masa-masa kelam yang kami alami, Tuhan akan memberikan pengharapan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang jika pada saat ini sedang dalam sakit penyakit, pergumulan yang berat dan beban yang berat. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan kesehatan dan sukacita. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Amang Inang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari jalan di depanku datang air
yang senang dari cadas di depan datang air yang